tetap semangat walaupun kita masih pembelajaran dari rumah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita minta pertolongan dulu kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan belajar, Tuhan berkati kami sehingga kami dapat belajar dengan baik, dan apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami pahami dan dapat mengerti dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, amin. Oke anak-anak sekalian, kita masih belajar di bab 3, yaitu KPK dan FPB. Jadi minggu lalu Ibu Guru sudah cerita bagaimana itu menggunakan KPK dan bagaimana itu menggunakan FPB. Nah, minggu lalu juga Ibu Guru sudah ajarkan mengenai pohon faktor. Bagaimana itu pohon faktor? Pohon faktor itu berarti membagi suatu bilangan dengan memulai dengan bilangan prima terkecil. Masih ingat bilangan prima? Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Atau kalau kita berbicara mengenai faktor, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai faktor satu dan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk di bagian D, yaitu menentukan KPK dan FPB dengan pohon faktor. Jadi minggu lalu juga kalian sudah mempelajari bagaimana menentukan KPK dan FPB dengan mencari kelipatan persekutuan, dan untuk FPB dengan mencari faktor persekutuan. Nah, ini ada kata lain yaitu pohon faktor. Pohon faktor Ibu Guru sudah jelaskan tadi berarti membagi suatu bilangan dengan dimulai dari bilangan prima terkecil. Nah, jadi KPK, Ibu Guru ingatkan kembali, KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lainnya. Jadi kalau minggu lalu kalian sudah pelajari mencari kelipatan suatu bilangan, cari persekutuannya. Untuk menentukan KPK, pilih persekutuan paling kecil. Begitupun juga dengan FPB. Faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan lainnya. Jadi kalian mencari faktor dari dua bilangan, kemudian cari faktor persekutuannya. Untuk menentukan FPB, pilih faktor persekutuan paling besar. Nah, kemudian di sini poin ketiga yaitu menentukan nilai KPK dan FPB dengan pohon faktor. Jadi untuk menentukan nilai KPK, mengalihkan semua faktor prima. Nah, jika ada faktor prima yang sama, pilih faktor prima paling terbesar. Pilih faktor prima dengan pangkat terbesar. Maksudnya, kalau misalkan ditentukan faktor dari dua bilangan, kemudian tentukan pemfaktorannya atau perkaliannya, pilih. Misalkan ada bilangan yang sama, maka pilih pangkat yang paling besar. Kemudian FPB mengalihkan semua faktor prima yang sama dan pangkat terkecil. Jadi cuma faktor prima yang sama, kemudian pilih pangkat yang paling kecil. Kita masuk langsung di contoh. Tentukan KPK dan FPB dengan pohon faktor. Bagian A, kita jawab bagian A 30 dan 45. Cari pohon faktornya terlebih dahulu. 30 ini harus dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 30 dibagi 2 dapat 15. Nah, sekarang 15 ini bisa tidak dibagi 2? Karena dia bilang ganjil tidak bisa dibagi 2. Lanjut ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. 15 bagi 3 dapat 5. Nah, perhatikan di ujung pohon di sini. Ujungnya di bawah adalah bilangan prima, berarti proses faktorisasinya berhenti. Kemudian harusnya di sini 42 ya. 42 kalau pohon faktor memulai faktorisasi dengan pohon faktor dari bilangan prima terkecil yaitu 2. 42 bagi 2 dapat 21. 21 tidak bisa dibagi 2, berarti lanjut di angka 3. 21 bagi 3 dapat
7. Nah, perhatikan di sini ujungnya di bawah sudah bilang prima, berarti berhenti. Tuliskan perkaliannya. 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Kemudian 45 sama dengan 42 sama dengan 2 kali 3 dikali 7. Nah, KPK katanya kalikan semua faktor prima. Jadi di sini faktor primanya ini kan 2 dengan 2 ini pangkatnya sama. Di sini kan pangkat 1, maksudnya cuma 1 kali dituliskan. Berarti ambil angka 2. 3 juga cuma pangkatnya sama, berarti dikali 3. Katanya kalau KPK diambil semua walaupun tidak ada pasangannya, dikali 5 kali 7. 2 kali 3 6 kali 5 30 kali 7 dapat 210. Nah, FPB kalikan semua faktor prima yang sama dengan pangkat paling kecil. Kebetulan di sini 2 dengan 2 pangkatnya sama, yaitu pangkat 1. Pilih salah satunya dan harus ada pasangannya dari 30 dan 42. Di sini karena sama berarti ambil 2 dan 3. Kenapa 5 dan 7 tidak diambil? Karena 5 tidak ada pasangannya pada bilangan 42. Begitupun juga 7 tidak ada pasangannya di bilangan 30. Jadi FPB-nya adalah 6. Kemudian bagian B. Bagian A. Bagian B 45 dan 60. Cari faktorisasinya dengan kolom faktor 45. Dibagi dengan bilangan prima pertama. 45 bagi 2 tidak bisa. Berarti lanjut ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. 45 bagi 3 dapat 15. Nah, kita ulang lagi 15 bagi 3. Ternyata masih bisa. Berarti tuliskan caranya di sini 3. 15 bagi 3 dapat 5. Perhatikan bilangan ujungnya di bawah sudah bilangan prima, berarti proses faktorisasinya berhenti. Kemudian di sini lagi 60 dibagi dengan bilangan prima pertama yaitu 2. 60 bagi 2 dapat 30. Kita coba lagi, masih bisa tidak dibagi 2? Ternyata 30 masih bisa dibagi 2 dapat 15. 15 tidak bisa dibagi 2. Lanjut ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. 15 bagi 3 dapat 5. Di sini sudah berhenti karena sudah bilangan prima. Tuliskan bentuk perkaliannya. 45 sama dengan 3 kali 5. Atau ditulis dalam bentuk perpangkatan karena angka 3 ini diperkalikan 2 kali. Tuliskan 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian 60, maaf ya, sini 42. Kemudian 60 dituliskan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Berarti dituliskan dalam bentuk berpangkatan. 2 kali ini, 2 ini adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Sekarang tentukan KPK. Biar lebih gampang, tuliskan pasangannya terlebih dahulu. 3 pasangkan dengan 3. 5 pasangkan dengan 5. 2 kan tidak ada pasangannya. Kalau KPK perkalikan semua faktor prima. Walaupun di sini tidak ada pangkat tidak ada pasangannya ya. 2 pangkat 2 kali 3 ada pasangannya. Pilih pangkat paling besar itu 3 pangkat 2. Di sini 5 sama-sama pangkatnya, berarti 5. 4 kali 9, 4 kali 9 36 dikali 5 dapat 180. Kemudian FPB tadi mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Cari yang sama di sini. 3 dengan 3. Pilih pangkat paling kecil yaitu 3 karena di sini pangkatnya 2. Ditulis 3. Kemudian di sini karena 5 sama-sama 5 tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil pangkatnya.
pilih salah satunya itu 5. 3 kali 5 dapat 15. Oke, kita lanjut. Sekarang di bagian E, menentukan KPK dan FPB dengan teknik sengkedan. Jadi kalau teknik sengkedan, dia masih menggunakan juga faktor-faktor prima. Jadi pembaginya nanti dimulai dari bilangan prima terkecil. Jadi di sini bagian A, menentukan KPK dan FPB. KPK dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Jadi berapapun faktor prima di situ, dia harus dikalikan. Beda tadi kalau menggunakan pohon faktor. Jadi kalau misalnya ada yang sama dari dua bilangan tersebut, cukup satunya yang dipilih, atau cari pangkat paling besar untuk KPK dan ambil pangkat terkecil untuk FPB. Kemudian bagian B, FPB, dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Jadi perhatikan nanti misalkan mencari KPK, FPB dari dua bilangan, pilih yang membagi habis kedua bilangan tersebut. Jika salah satunya itu nanti masuk di KPK. Contoh, kita langsung masuk saja di contoh. Saya menggunakan angka yang sama supaya kalian lihat perbedaannya. 30 dan 42. Kita jawab. Untuk sengkedannya saya pakai tabel. Jadi saya tuliskan terlebih dahulu 30 dan 42. Nah, di sini dikosongkan sebagai letak pembagi bilangannya. Nah, sekarang kita mulai. Bersih saja. 30 dan 42 bisa dibagi 2. 30 dibagi 2 dapat 15. Dan 42 bagi 2 dapat 21. Saya gariskan garis supaya lebih gampang mengingat. Kalau dia membagi habis kedua bilangan ini, beri tanda lingkaran pada angka pembaginya. Kemudian 15 dan 21 sudah tidak ada yang bisa dibagi 2. Lanjut ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. 15 dibagi 3 dapat 5. Kemudian 21 bagi 3 dapat 7. Kita garis lagi. Karena dia membagi kedua bilangan yang di atasnya berarti lingkari. Sekarang 5 dan 7. Ini kan sama-sama bilangan prima. Bagaimana penyelesaiannya? Dia harus dibagi dengan bilangan sampai dia di sini hasilnya terakhirnya nanti di bawah yaitu 1. 5 ini kan lebih duluan untuk bilangan prima lebih duluan ditulis daripada 7. Berarti ini bisa dibagi 5. 5 bagi 5 dapat 1 dan 7 bagi 5 ini kan tidak bisa. Berarti tuliskan 7. Kenapa tidak dilingkari? Karena cuma satu bilangan yang dibagi. Nah, supaya menjadi 1 berarti ini juga harus dibagi 7. 1 bagi 7 ini tidak bisa. Berarti dia tetap 1 karena dia tidak membagi bilangannya di sini. Nilai ini yang dibagi 7 bagi 7 dapat 1. Ini juga tidak dilingkari karena cuma bilangan 7 yang dibagi. Jadi KPK kalikan semua faktor prima yang ada. Berarti kalikan semua pada tabel yang ini. Bisa dituliskan 2 kali 3 kali 5 kali 7 dapat 210. Kemudian FPB yang membagi habis kedua bilangan tersebut yaitu 2 dan 3. 2 kali 3 dapat 6. Sama dengan hasil pada pohon faktor tadi. Kemudian bagian B 45 dan 60. Dibuatkan juga tabel 45 60. Sekarang 45 dan 60 harus dibagi dengan bilangan prima
30 kan masih bisa dibagi 2. Dituliskan 45 tidak bisa dibagi 2, berarti tetap tulis 45 dan 30 bagi 2 dapat 15. Nah, sekarang perhatikan kebenaran ini. Tidak ada lagi yang bisa dibagi 2. Lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Nah, perhatikan 45 bagi 3 ternyata dapat 15 dan 15 bagi 3 dapat 5. Berarti ini harus dilingkari. Kemudian masih ada yang bisa dibagi 3, yaitu 15. Masih bisa dibagi 3. 15 bagi 3 dapat 5 dan 5 bagi 3 tetap tidak bisa, berarti tetap tuliskan 5 di sini. Ini tidak bisa dilingkari karena cuma 15 yang dibagi 3. 5-nya tidak. Sekarang 5 dengan 5 tidak bisa dibagi 3. Lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 5. 5 bagi 5 dapat 1 dan 5 bagi 5 dapat 1. Karena hasilnya sudah sama-sama 1 berarti berhenti. Kemudian ini membagi habis kedua bilangan berarti dia dilingkari. Jadi KPK kalikan semua faktor yang ada, berarti 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 dapat 180. Dan FPB cari yang membagi habis atau yang dilingkari. 3 dikali 5 dapat 15. Sama hasilnya dengan yang pohon faktor tadi. Oke, semoga anak-anakku dapat mengerti untuk pembelajaran hari ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya di dalam pembelajaran kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam proses pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami pelajari, sehingga dapat tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kami di dalam belajar matematika. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.